Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Dia baik untuk keberadaan hidup kita dalam segala aspek keberadaan kita. Tuhan selalu menolong dan memberkati kita semua. Kita masih terus membaca Alkitab saat teduh kita dari kitab Bilangan hari ini pasal 11 sampai pasal 12 ayat yang ke-32. Dan kita juga membaca di perjanjian barunya dari Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 40, Mazmur pasal 70 ayat 2 sampai 6, dan hikmat Soleman atau hikmat hari ini kita baca dari Amsal pasal 12 ayat yang keempat. Kita sudah belajar bagaimana kemarin bahwa pria ini atau nabi yang meninggalkan istrinya dan ada persoalan yang mereka hadapi dalam keluarga, anak mereka akan diambil oleh penagih hutang dan mau dijadikan budak. Dan kita baca sebentar dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati. Engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Saudara perhatikan. Jadi nabi itu seorang yang takut akan Tuhan, dan di situ wanita ini menegaskan istrinya bahwa Elisa tahu betul bagaimana pribadi daripada si nabi yang sudah meninggal ini atau suami dari ibu ini. Dia seorang yang takut akan Tuhan dan bahwa Elisa tahu. Ini menarik sekali. Kita kadang-kadang jadi anak-anak Tuhan dan kita yang diketahui orang bukanlah seorang yang takut akan Tuhan, tapi seorang yang suka ribut, seorang yang suka bikin masalah, seorang yang suka meleter mungkin, seorang yang suka menggosip. Tapi nabi ini dia bukan hanya punya predikat takut akan Tuhan, tapi dia diketahui. Jadi takut akan Tuhan adalah sebuah kehidupan yang dijalani oleh nabi ini dengan benar-benar dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Makanya istrinya tahu betul, Elisa juga tahu. Dan inilah sebuah kehidupan yang harusnya kita bangun. Dan dampaknya adalah kalau kita takut akan Tuhan, ada mujizat, ada perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi seorang yang takut akan Tuhan, ciri-cirinya adalah dia memiliki kejujuran atau integritas. Dan itu kita bisa lihat cerminnya, prakteknya adalah kepada wanita itu, istrinya. Apa-apa yang ada padamu di rumah, dia dengan jujur cerita. Tinggal minyak dalam buli-buli sedikit, nggak ada yang lain. Itu bicara tentang kejujuran. Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia memiliki sikap yang jujur, hidup apa adanya. Dia punya integritas, dia menjauhi kejahatan, dia memiliki hati yang mengasihi. Dan dari mana kita tahu? Dari kehidupan nabi itu, dari refleksi istrinya. Karena gambar daripada Bapa adalah Yesus, gambar Yesus adalah digambarkan dengan cermin daripada Yesus itu laki-laki. Cermin daripada seorang laki-laki adalah istrinya, perempuan. Karena itu saya mau katakan bahwa hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang terhubung dengan Tuhan dan ditunjukkan, bisa dirasakan, bisa dilihat. Hidupnya selalu terhubung dengan Tuhan. Hidupnya berpegang kepada iman, percaya bahwa tanpa Tuhan hidup mereka tidak punya arti apa-apa. Ini menarik sekali kisah dan kejadian apa yang terjadi dalam keluarga hamba Tuhan ini yang sudah meninggal ini. Karena itu Bapak Ibu, takut akan Tuhan adalah sebuah sikap hormat. Jadi bukan takut yang salah. Saudara nggak boleh takut dengan apapun. Tapi kepada Tuhan, saudara harus takut. Dan takut ini bicara tentang sebuah sikap yang hormat. Sebuah sikap yang kagum. Dari mana saya tahu, saudaraku, wanita itu tunduk dan taat ketika Elisa memberikan perintah. Dia tunduk dan taat. Bahkan setelah berhasil, minyaknya banyak sekali, dia datang kembali memberi laporan. Apa yang harus aku perbuat? Jadi ini sebuah sikap hormat. Kita bisa melihat itu sungguh-sungguh terjadi. Jadi kalau saudara berhadapan dengan hadirat Allah, dengan kuasa Tuhan, ada rasa takut yang muncul. Ada rasa kagum, rasa gentar kepada Tuhan. Karena peristiwa-peristiwa di mana kita mengalami Tuhan, itu akan membuat rasa hormat kita kepada Tuhan. Itu membangkitkan keinginan kita secara pribadi untuk hidup benar. Jadi takut akan Tuhan adalah sebuah respon, rasa, sikap hormat, dan punya keinginan
untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tunduk kepada kekuasaannya. Jadi karena itu takut akan Tuhan dipakai sejajar dengan kata mengabdi. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, di situ dikatakan ayat yang ke-13, kata takut akan Tuhan digunakan sejajar dengan kata mengabdi. Dan engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dialah harus engkau beribadah. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi di situ kita lihat bahwa takut akan Tuhan sejajar dengan pengertian mengabdi. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Kata takut akan Tuhan sejajar dengan kata mengasihi. Dalam Ulangan 10 ayat 12 dikatakan di sini bahwa kalau saudara lihat, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Jadi takut akan Tuhan itu sama juga dengan kita mengasihi Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, itu artinya kita taat. Kita mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi Dia. Jadi itu sama dengan mengasihi Tuhan. Sama dengan hidup beribadah. Hidup menurut jalannya. Dalam ayat yang ke-20 pasal 10 dikatakan engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya lah engkau. Di sini dikatakan haruslah engkau beribadah dan berpaut, demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi hidup beribadah, hidup menuruti jalannya, dan melakukan ketetapannya. Jadi orang kita yang percaya, kita akan memuji perbuatan Allah yang besar. Kita akan beribadah, dan disitulah kita akan merasakan ada aliran-aliran sukacita, rasa kagum yang luar biasa. Sehingga kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Dan dampaknya seperti kata pemazmur pasal 112, saudara-saudaraku, rumah orang yang takut akan Tuhan, kamar-kamarnya akan dipenuhi, diisi dengan hal-hal yang berharga. Jadi dampak yang diperoleh oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, di situ dikatakan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 7 dan 8, bahwa ketika saudara hidup takut akan Tuhan, di situ dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatnya sebagai tanda-tanda tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang hatimu. Jadi saudara, kita melihat bahwa kehidupan kita, orang-orang yang takut akan Tuhan, seperti Nabi itu, kita akan menerima kelimpahan, kehidupan yang bukan berarti bebas dari masalah dan persoalan, tapi saya mau katakan bahwa kata harta mazmur di situ maksudnya bukan hanya perkara-perkara bendawi, bukan hanya masalah hal-hal lahiriah, tapi saudaraku, lebih daripada itu adalah bicara tentang kemurahan, bicara tentang anugerah, bicara tentang hikmat. Dalam ayat 2, dalam Ulangan 6 ayat 2, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Jadi kita lihat, panjang umur juga merupakan berkat yang luar biasa. Dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak. Kita lihat keturunan kita diberkati Tuhan, baik keadaan kita. Luar biasa ini saudara-saudara. Ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, iman kita tidak mudah goyah. Ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi ada iman yang kuat. Dalam ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Jadi ini yang disuruh diajarkan berulang-ulang Bapak Ibu. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan keluarga sang Nabi yang hidup takut akan Tuhan, yang diketahui oleh Elisa dan istrinya pun tahu. Dan kita tahu, lihat akhir kisahnya. Ada jalan yang terbuka. Ada perbuatan Tuhan yang besar terjadi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Diberkatilah semua anak-anakmu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau adalah Allah kami. Biar kami belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Sehingga kami selalu bisa melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar terjadi dalam hidup kami. Biar kiranya yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Tuhan terus besarkan kapasitas hati kami dengan hati yang takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa,
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.